Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Jadikan Yesus Tuhanmu. Bukan berarti lagu ini sama sekali tidak mengatakan bahwa kalau kita tidak akui Dia Tuhan, Dia bukan Tuhan. No, bukan. Tapi di sini porsinya adalah di pihak kita paling besar. Ketika kita mengakui Dia Tuhan, kita mendapatkan jaminan hidup kekal. Jika kita mengakui bahwa Dia adalah Tuhan yang mati untuk kita, menyelamatkan kita, mengorbankan dirinya untuk kita, kita memperoleh hidup kekal. Ya, Dia tetap Tuhan. Tidak ada orang yang bilang Dia Tuhan, Dia tetap Tuhan. Nah, oke, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di saat ini kami boleh dikumpulkan, bahkan kami telah memuji memuliakan nama-Mu Tuhan lewat puji-pujian, dan kami sungguh bersyukur untuk itu semua. Terima kasih untuk kesehatan nafas hidup yang kami boleh nikmati hingga saat ini, dan kami bersyukur juga karena di kesempatan ini kami boleh juga untuk belajar firman-Mu. Tuhan, tolong kami, berikan kami pengertian agar kami bisa memahami isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, saya ucapkan selamat siang untuk kita semua. Apa kabar jemaat semuanya? Baik. Ya, puji Tuhan, semuanya dalam keadaan sehat, baik, dan kita berdoa untuk jemaat yang tidak dapat hadir. Hari ini cukup banyak ya yang tidak dapat hadir. Kita tentu terus doakan mereka agar mereka ada dalam perlindungan Tuhan, dan pada minggu selanjutnya mereka boleh bersama-sama dengan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-19 ayat yang ke-35. Kalau sudah ditemukan, kita akan membacanya bersama-sama. Yohanes pasal 19 ayat yang ke-35. Hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Oke. Dan orang yang melihat hal itu sendiri, yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini catatan tentang peristiwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Dan Lembaga Alkitab Indonesia kasih judul di sini, lambung Yesus ditikam, katanya. Ditikam. Dan Yohanes sebagai rasul, dia adalah saksi mata tentang peristiwa ini. Dia melihat dengan jelas, bahkan bukan hanya ketika dia disalib. Sebelum dia disalib, Yohanes adalah seorang saksi mata menyaksikan perjalanan hidupnya Tuhan Yesus, pelayanannya, dan bahkan sampai pada kematiannya. Dia menyaksikan itu semua. Dan sebenarnya Yohanes masih seorang anak muda saat itu, masih diperkirakan belasan tahun ketika peristiwa ini terjadi. Dia masih sangat muda. Wow. Dan sebagai seorang muda, kita bisa acungi jempol bagi Yohanes
Karena berarti dia adalah seorang anak muda yang begitu tertarik dengan pekerjaan Tuhan, dengan hidupnya Tuhan, dengan pelayanannya Tuhan. Wow, ini luar biasa. Karena kalau kita bandingkan dengan hari ini, ada berapa banyak anak muda yang tertarik tentang hal rohani, tertarik tentang pekerjaan Tuhan, tertarik untuk mengetahui hidupnya Tuhan. Yohanes perkirakan ya kurang lebih belasan tahun, 18-19 tahun saat itu. Wah, ini sangat muda. Masih muda sekali. Masih sangat muda. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini. Nah, kita katakan, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini. Ya. Jadi orang yang menyaksikan bagaimana Yesus itu dicambuk, bagaimana dia diludahi, bagaimana dia digantung, disesah, ya kan? Bahkan sampai dia ditikam. Mereka yang melihat itu, yang memberikan kesaksian, termasuk Yohanes. Mereka adalah saksi mata. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, yang lebih luar biasa lagi di sini sampaikan bahwa mereka yang lihat itu memberi kesaksian ini dan mereka sangat yakin, karena di sini katakan dan kesaksiannya benar, dan katanya apa? Ia tahu bahwa apa yang dia sampaikan, apa yang dia ungkapkan ini adalah hal yang benar. Ini bukan sesuatu yang diada-adakan, ini bukan sesuatu yang direkayasa. Ini bukan sesuatu yang dibuat-buat. Bukan sesuatu yang seolah-olah ini hanya acting, drama. Bukan. Ini sesuatu yang real. Ini sesuatu yang nyata. Bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di sini hal yang kita perlu garis bawahi, katanya di sini ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, ya, supaya kamu juga percaya, katanya di sini ya. Kesaksiannya benar dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran. Wah, ini hal sangat penting bagi kita untuk menarik satu pelajaran yang sangat berharga di sini, bahwa adalah apa? Supaya kita yakin bahwa apa yang kita katakan itu suatu yang benar, kita harus betul-betul yakin bahwa itu adalah yang benar. Karena apa? Jangan sampai kita berharap bahwa kita sudah berharap apa yang kita sampaikan itu suatu yang benar, ternyata suatu yang salah. Karena kita sendiri tidak yakin bahwa itu suatu yang benar, tapi sangat berani untuk sampaikan di luar sana. Wah, ini bahaya, ini bisa menyesatkan orang. Ya, tapi kita kembali ke konteks di sini bahwa audiens saat itu yang memberi kesaksian termasuk Yohanes tidak mungkin salah, karena dia sudah kasih kesaksian bahwa saya ini sudah lihat, sudah saksikan. Nah, kalau Yohanes bahkan bukan cuma lihat, dia sudah rabah, ya. Dia sudah tidur, makan bersama, jalan bersama. Sangat yakin bahwa dia tidak mungkin salah tentang Yesus Kristus, tentang kematiannya. Sangat yakin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita hari ini, sudahkah Anda yakin tentang apa yang engkau imani? Keyakinan iman. Apa dasarnya Anda yakin tentang imanmu? Keyakinan iman. Ayo. Apa yang membuat Anda yakin bahwa Anda benar? Apa yang membuat Anda yakin bahwa iman yang Anda pegang saat ini adalah iman yang benar?
Sesuai dengan Alkitab. sesuai Alkitab. Oh, di luar sana ada yang klaim juga sesuai Alkitab. Tapi beda. Ya mereka yang di luar sana jingkrak-jingkrak, mereka yang di luar sana sampai meraung-raung segala, mereka bilang itu sesuai Alkitab juga. Tapi ada yang bertentangan. Ada yang bertentangan, kata Pak Yakin. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan ada kasih dua alat bagi manusia untuk bisa ketemu kebenaran dan bisa berada di dalam kebenaran. Yang satu, yang pertama, nomor satu, yaitu tadi sudah disampaikan apa? Alkitab, yang adalah firman Tuhan. Kedua apa? Akal budi. Kedua otak kita. Akal budi kita. Dengan dua alat ini, kalau kita pakai dengan baik, benar, kita akan ketemu kebenaran. Tapi kalau hanya salah satu yang dipakai dan salah satunya diabaikan, kita tidak bisa ketemu kebenaran. Bukan berarti Alkitab ini bukan kebenaran. Kalau misalnya, saya cuma pakai Alkitab. Gimana kita pakai Alkitab tidak pakai akal sehat? Gimana bisa mengerti Alkitab? Betul? Tidak bisa. Ini sama dengan Alkitab ini dipakai sama dogi. Ya, dogi sepintar-pintarnya, ya si dogi tidak mungkin bisa paham Alkitab. Sepintar-pintarnya, saya pernah nonton ini National Geographic segala macam. Wah, itu banyak hewan pintar-pintar, termasuk dogi-dogi itu salah satu jenis hewan yang pintar gitu, yang bisa dilatih. Ada hewan anjing yang sangat pintar, dan saat ini ada anjing yang tertua, ya 33 tahun kalau tidak salah, 33 atau 37 tahun. Nah, kalau dibanding berarti sudah 200 tahun, karena 1 tahun anjing 7 tahun manusia ya 7 tahun usia manusia. Nah, kalau dia sudah 37 tahun atau 33 tahun berarti sudah 200-an tahun dia. Nah, saudara, dan ada anjing yang sangat pintar, tetapi sehebat-hebatnya seekor anjing, sepintar-pintarnya dia tidak mungkin bisa memahami Alkitab. Tidak mungkin. Atau sebaliknya, tidak ada Alkitab, hanya ada akal sehat, akal budi. Seorang tidak mungkin bisa ketemu kebenaran. Sepintar-pintarnya dia, kalau dia tidak memakai Alkitab, tidak memakai firman Tuhan, tidak mungkin bisa ketemu kebenaran. Tidak mungkin. Nah, ini namanya filsafat. Orang akan bebas berandai-andai, unlimited. Dan akhirnya jatuh kepada, hasil imajinasinya, dunia ini, alam semesta ini tercipta dari satu ledakan yang super luar biasa. Ya, ledakan satu benda padat, satu massa yang super padat, hanya sepadat sebesar titik, meledak, dan akhirnya terciptalah alam semesta ini. Wah, ini hasil imajinasi tingkat tinggi. Kalau orang luar bilang imajinasi tingkat dewa. Nah, itulah evolusioner. Tetapi ketika kita pakai akal sehat kita dan Alkitab, kita temukan bahwa alam semesta tidak begitu proses terjadinya. Alkitab bilang itu Tuhan yang ciptakan, dan tidak seperti itu prosesnya. Dari mana kita bisa tahu? Informasi Alkitab yang diserap oleh akal budi. Wah, itu yang masuk akal. Karena dari satu ledakan tidak mungkin masuk akal punya ledakan lebih hari, lebih terapi, lebih tersusun rapi, lebih sistematis. Tidak mungkin. Yang ada dari satu ledakan adalah kekacauan. Semakin kencang ledakannya, semakin amburadul. Nah, itu yang masuk akal. Nah, kalau bilang dari satu ledakan semakin tertata, ini tidak masuk akal. Jadi tidak mungkin benar.
Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kebenaran, dengan iman. Kita bisa mendapatkan satu kepastian iman, satu keyakinan apa yang saya imani ini adalah yang benar, dan saya sangat yakin atas ini. Kalau saya sudah meyakini ini 100% firman Tuhan, dan saya memakai ini untuk memahami ini dengan akal sehat, akal budi. Sehingga dengan itu saya bisa yakin bahwa saya ingin menyampaikan kepada si A, si B, bahwa apa yang saya imani ini benar. Saya ada di dalam kebenaran. Oke, mungkin kita bukan seperti Rasul Yohanes sebagai saksi mata, tetapi sebenarnya kita bisa menyaksikan kehidupannya Yesus, pekerjaan Yesus. Itu lewat apa? Firman-Nya. Firman-Nya. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, di sini dikatakan, dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Kesaksian itu dicatat di dalam Alkitab. Kesaksian yang benar itu ada di dalam Alkitab yang kita baca hari ini. Dan sebagaimana mereka yakin tentang kesaksian itu, seharusnya kita hari ini bisa yakin. Karena kesaksian itu masih sama, tidak berubah. Dan karena keyakinan itu mereka bisa diselamatkan, maka seharusnya kita yang hari ini juga bisa diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita baca seluruhnya di sini. Sebenarnya ini hanya satu ayat saja. Perikop ini sangat indah sekali kita baca seluruhnya. Sangat indah. Sangat indah. Saudara, Yesus yang adalah Allah, Dia datang ke dunia. Dia datang bukan untuk menjadi Yerusalem idol. Dia datang bukan untuk menjadi model segala macam, bukan. Dia datang untuk apa? Untuk mati. Misi Tuhan Yesus adalah untuk menjadi juru selamat. Dia datang untuk mati. Dia adalah Allah menjadi manusia yang tidak berdosa. Harus mati bukan karena dosanya, tapi dosa saya dan saudara, dosa seisi dunia. Dan itu semua disaksikan oleh para rasul, disaksikan oleh mereka yang hidup sejaman dengan Tuhan Yesus saat itu. Dan informasi Alkitab memberitahu bagaimana dia hidup dan bagaimana dia juga mati. Itu demi saya dan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan kesaksian itu benar kata firman Tuhan. Dan itu yang membuat mereka yang percaya saat itu bisa mendapatkan jaminan hidup kekal. Mereka yakin atas imannya. Dan keyakinan itu yang mereka harapkan juga dimiliki oleh mereka yang mau percaya terhadap kesaksian mereka. Yaitu kita yang hidup hari ini, yang hidup setelah mereka. Dan mungkin mereka yang akan hidup setelah kita, yang juga akan membaca kesaksian tentang para rasul ini. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, kesaksian tentang apa? Kesaksian tentang kematian Yesus Kristus. Kesaksian tentang kematian Yesus Kristus. Makanya di sini katanya supaya kamu juga percaya. Saudara, baik para rasul maupun terlebih Tuhan sendiri menginginkan bahwa mereka yang mendengar tentang kesaksian itu percaya. Kesaksian tentang apa? Tentang kematian Yesus Kristus, tentang Yesus yang adalah Allah sendiri mati di atas kayu salib untuk menanggung dosa seisi dunia, termasuk semua dosa saya. Diambilnya, ditaruh di atas pundaknya dan dihukumkan. Dan terhitung selesai semuanya dosa saya kalau saya datang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Mengakui bahwa saya adalah orang berdosa
yang harusnya dihukumkan di atas kayu salib, yang seharusnya sayalah yang dibinasakan karena dosa. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi saya, Dia rela mengambil posisi saya sebagai orang berdosa, dan Dia memberikan posisinya sebagai anak Allah, dan posisi saya yang sebagai orang berdosa ini diambil Dia, dan sehingga Dia dihukumkan di atas kayu salib, menggantikan saya yang seharusnya sayalah yang digantungkan di sana, bukan Dia. Dan posisinya sebagai anak Allah diberikan kepada saya, sehingga oleh karena posisi itu diberikan kepada saya di hadapan Allah menjadi orang benar. Bukan kebenaran karena hebatnya saya, bukan, tapi karena kebenarannya Yesus Kristus. Dan posisi saya sebagai anak iblis, sebagai orang berdosa, dihukumkan, diambil oleh Yesus dan diselesaikan di atas kayu salib. Nah, kesaksian ini benar. Ini benar. Jangan ada yang tak mau percaya seharusnya, karena ini benar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang membuat Anda masih mau ragu? Saudara, buat pasti, yakinkanlah imanmu. Yakini dirimu bahwa Anda memiliki iman yang benar. Keyakinan iman. Kalau Anda masih ragu-ragu, berarti Anda masih belum meyakini bahwa Anda dalam posisi memiliki iman yang benar. Orang yang sudah memiliki iman yang benar adalah orang yang keraguan di dalam hidupnya itu kalau bisa mati. Ini adalah orang yang melangkah dengan penuh keyakinan. Kalau orang yang memiliki iman yang benar, penuh keyakinan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan ingin kita percaya. Tuhan ingin apa? Lakukan kehendak Allah. Ya. Tuhan ingin semuanya melakukan kehendak Allah. Ya, kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-6, ya kan? Yohanes pasal yang ke-6 ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, jadi pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu percaya. Orang pikir wah ini pekerjaan berarti usaha ini harus jungkir balik nih, membangun jembatan, beramal, melakukan. Wah, bukan, ternyata hanya percaya di sini. Nah, di ayat 40 sana, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Wow, saudara, Tuhan ingin semua orang diselamatkan. Oleh sebab itu, supaya bisa diselamatkan, Tuhan ingin dia percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus. Ada yang bilang, ya Pak, saya percaya kok Tuhan Yesus, percaya Dia itu Allah. Ya benar, saya percaya. Saya percaya kok Dia itu anak Maria, dilahirkan oleh Maria. Saya percaya kok. Saya percaya kok Dia pernah lahir di dunia ini. Ya saya percaya. Dan Dia menjadi manusia yang adalah Allah sendiri sebenarnya. Saya percaya kok. Apakah percaya demikian menyelamatkan? No. Kalau seseorang berharap bisa masuk surga dengan bermodalkan percaya yang demikian, Yakobus bilang, ingat, iblis sampai gemetar karena dia tahu Yesus itu Allah. Berarti kalau seseorang berharap iman yang begitu bisa diselamatkan, wah, imannya sebatas imannya si jahat. Terus imannya seperti apa menyelamatkan? Yang sebenarnya saya sudah ulang-ulang dari tadi jelaskan. Mengimani, mempercayai bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah menanggung dosa saya semuanya, dan saya janji untuk hidup bagi Tuhan, bertobat. Ini iman yang menyelamatkan.
Basic dari iman yang benar adalah ini. Ini dasarnya. Kita letakkan dasarnya, baru kita bisa susun. Ini kalau di bangunan ada selopnya, baru ada batanya naik, habis bata baru diplester, habis diplester baru diaci. Semakin indah kan? Habis diaci baru apa? Dicat. Ya biasanya sebelum dicat apa? Di ini dulu. Ada yang sebelum dicat itu. Baru dicat. Wah, itu udah mantap sekali, indah sekali. Baru kita masih bisa pilih cat yang kualitasnya baik. Nah, ini hal-hal yang ditambahkan terhadap iman. Tetapi yang paling dasar adalah imannya ini dulu, iman yang benar. Baru bisa disusun yang lainnya. Saudara, dan ketika kita sudah ada di dalam iman yang benar, kita memiliki kepastian, kita memiliki keyakinan yang benar tentang iman kita. Dan iman yang benar ini, keyakinan ini tidak terlepas dari pengetahuan kita yang benar tentang kebenaran. Tentang kebenaran. Oleh sebab itu, kita yang rindu orang lain bisa ada di dalam iman yang benar, berarti kita juga rindu diri kita, pengenalan kita tentang Allah, tentang kebenaran itu semakin mantap, supaya kita penuh keberanian memberitahukan kepada orang lain, supaya orang lain bisa percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, wow, ini satu bagian firman Tuhan yang luar biasa. Yohanes meskipun dia seorang anak muda, dia memiliki ketertarikan terhadap hal rohani. Ingin tahu tentang hidupnya Tuhan. Dia menyelidiki. Dan saudara, dia penuh keberanian. Wow. Dia berani. Ya, di Amerika tentara yang diutus perang katanya rata-rata usia 18 sampai 22 tahun. Diutus jadi ujung tombak. Kenapa? Usia demi. Karena usia ini usia yang orang Manado bilang ini buta-buta, ini pokoknya maju. Enggak gentar. Ini usia yang paling berani. Yang berani-berani. Yang berani-berani. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, selain berani, Yohanes adalah orang yang mengenal dengan benar dan baik siapa itu Yesus. Karena dia telah menyaksikan semua yang terjadi dalam kehidupan Yesus selama masa pelayanannya sampai pada kematiannya. Dan dia menyaksikan itu. Dan dia ingin supaya orang mau percaya. Supaya orang mau percaya, mengapa dia harus disalibkan? Mengapa dia ditumbak? Mengapa dia dicambuk? Adalah demi supaya manusia berdosa bisa diselamatkan. Supaya saya dan saudara bisa diselamatkan. Supaya sekalipun orang itu adalah orang yang merasa dirinya paling berdosa dari semua orang yang lain, dia juga bisa diselamatkan. Ada orang yang sangat sulit menyatakan imannya, maju kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan karena merasa, Tuhan, saya ini adalah orang yang sangat berdosa, bahkan yang paling berdosa dari semua orang yang sekitar saya. Saya malu. Justru kalau Anda punya perasaan yang seperti itu, Anda sudah menyadari adalah orang berdosa, ini adalah langkah yang paling indah, paling baik untuk datang kepada Tuhan. Karena tidak ada dosa yang tidak ditanggung oleh Tuhan. Dan tidak ada kerusakan rohani yang tidak diperbaiki oleh Tuhan. Tidak ada. Semuanya bisa diperbaiki oleh Tuhan. Datang. Buat pasti. Buat yakin imanmu. Akui dirimu adalah orang berdosa. Kata surat Yohanes, di Yohanes, dalam surat Yohanes apa?
Kalau kita mengaku bahwa kita tidak melakukan dosa, kita adalah apa? Penipu. Ya benar. Roma pasal 3 katakan, seorang pun tidak ada yang benar. Ya benar. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, ada orang yang tidak mau datang sama Tuhan karena merasa tidak berdosa. Salah besar. Justru perasaan itu sudah mengirim dia kepada dosa. Karena berarti dia sudah berbohong, menipu. Sudah dosa. Karena memang tidak ada satu manusia yang tidak berdosa. Datang sama Tuhan. Akui dirimu adalah orang berdosa. Dan janji sama Tuhan bahwa saya mau hidup menggantikan Tuhan. Hidup yang menjauhi dosa. Saat itu Anda diselamatkan, Anda mendapatkan jaminan hidup kekal karena Anda telah memiliki iman yang benar. Dan kepada iman yang benar itu baru Anda bisa tambah semua yang lainnya untuk memperindah, memperkuat imanmu. Saudara yang dikasihi Tuhan. Dan orang yang melihat hal ini sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran. Anda yakin terhadap imanmu, maka Anda bisa yakin terhadap apa yang Anda sampaikan keluar sana. Amin. Dan selain itu, mengapa kita harus yakin? Adalah karena kita punya keyakinan, kita punya satu tujuan, supaya orang itu bisa percaya. Jangan sampai dia sudah bisa percaya, tetapi percaya karena pemberitaan kita salah, percaya kepada sesuatu yang salah, bahaya. Buat yakin imanmu, yakin dengan benar, supaya Anda punya keberanian untuk menyampaikan keluar sana, supaya juga mereka ketika mereka diyakinkan percaya, mereka memiliki iman yang benar. Dan ketika itu terjadi, hidup kita terberkati, hidup kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, dan orang lain itu juga bisa menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa melakukannya, dan berkati hidup kami Tuhan, agar kami bisa menjadi berkat untuk mereka yang di luar sana. Mantap kami, buat mantap iman kami. Tolong kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi Tuhan,